Itu kata anak saya nomor 2, itu katanya, "Saya hari ini belum nabung, Bi," katanya gitu kan. Hmm. "Loh, itu kan nanti akan disumbangkan berinfak." "Iya, nabung buat akhirat," kata anak saya gitu. Subhanallah, ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dirman nih? Ini hari ini saya ketemu sama orang besar ini. Orang yang kecil. Oh, kecil ya? Orangnya kecil tapi Iya. visinya besar ya. Insya Allah begitu. Gimana, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat gitu. Keluarga sehat. Keluarga sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Pak Dirman. Seperti Pak Dirman juga. Iya. Dan insya Allah ini hari kita silaturahim ya Pak ya. Pertama Kali dan mengunjungi kantor ACT. alhamdulillah. Insya Allah menjadi kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan ditambah Apa nih? dimudahkan jodohnya, insya Allah perbanyak silaturahim. Betul. Tapi kalau mau nambah jodoh juga nggak apa-apa. Janganlah. Jangan. Ya. Oke. Baik Pak, gimana Pak? Bisa gimana nih? Sekarang aktivitasnya sibuk dengan apa di masa pandemi? Iya, masa pandemi tetap sibuk di dunia pendidikan ya. Menjalankan program-program sekolah karena kebetulan saya kepala sekolahnya, jadi terjun langsung di lapangannya. Jadi ya sibuknya masih di situ aja gitu ya. Dan tahun ini saya sedang merintis sekolah baru. Jadi gitu ya. Sebelumnya kan saya di sekolah lama itu di 12 tahun di Alfitian. Nah, tahun ini saya mencoba merintis sekolah baru dengan teman-teman, yaitu SDIT Insan Mutiara Madani di Kota Tangerang. Seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan berbekal pengalaman yang panjang dan juga ya pengalaman lah, dan juga banyak hal-hal lainnya bisa lebih mengoptimalkan Amin. di Insan Mutiara Madani. Madani. Ya Pak ya. Mohon doanya. Insya Allah. Profil singkatnya mungkin Pak Dirman bisa dijelaskan, alumni mana, Masya Allah. kompetensinya apa, ekspertisnya lah gitu. Iya, nama singkat saja Sudirman gitu kan. Mungkin orang tua saya terinspirasi dari Jenderal Bintang 5 pertama kan, Jenderal Sudirman gitu. Beban juga sebetulnya menyandang nama itu kan. Paling tidak harus bagaimana caranya seorang Sudirman itu bisa menorehkan sebuah sejarah di bidang apapun itu. Gitu ya. Inginnya begitu visi misinya gitu. Kebetulan Allah menakdirkan saya untuk bergelut di dunia pendidikan, dan semakin kesini semakin nyaman. Jadi kurang lebih sudah 13 tahun bergelut di situ ya, bergelut di dunia pendidikan dan semakin nyaman ya. Alhamdulillah kita jalani. Kalau sekolah SD sampai SMA saya di Lampung Tengah gitu. Kuliahnya juga terlambat, usia 23 itu saya baru masuk kuliah. Semester pertama itu di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sukriyah, Cipondoh Tangerang gitu ya. Lulus 2010. Tapi saya sudah mengajar sejak 2008 sambil kuliah. Jadi saya itu kuliah, kerja, nikah. Kuliah kerja. Gitulah kurang lebihnya. KKN ya? KKN. Kuliah kerja nikah. Iya. menarik. Kuliah kerja nikah baik. gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ini menarik nih Pak Dirman nih. Ternyata Pak Dirman ini puja kesuma ya. Iya betul. Putra Jawa Klien Sumatera. Betul ya. sekali. Sahabatnya Puja Sera. Bukan ya. Puja Kesuma, SD, SMP, SMA-nya di Lampung. Di Lampung. Namanya Sudirman. Saya Suryadi Pak. Loh, Sama-sama Su. Sudirman. Mudah-mudahan Suryadi. berkolaborasi nanti ya. Nah, dan kemudian ternyata saya juga perlu tahu juga, saya Puja Kesuma Pak. Oh iya. Saya lahir besar SD, SMP, SMA itu di Binjai, Sumatera Utara. Kalau kakek saya dulu pensiunan Auri di nggak jauh dari Bandara Polonia Medan. Kalau saya, bapak saya di kota Binjainya, terkenal dengan kota rambutan. Itu keluarga istri saya orang Medan. Masa, ini nyambung teman ya. Berarti frekuensinya makin dekat. Berarti pas jodoh dipertemukan sama Allah. Kolaborasinya juga insya Allah semakin dahsyat. Amin. Oke, ini menarik ini ketika kita bicara tentang pendidikan ya. Ini dan fenomena sekarang ini pendidikan sedang menghadapi tantangan industri 4.0, tantangan pandemi juga, ini luar biasa. Oke Pak, sebelum masuk ke situ, cerita yang lebih dahsyat nanti mungkin bisa diceritakan dong Pak, awal perjalanan karir Pak. Karir ya, karir tuh kayaknya tinggi banget. Awal perjalanan bergelut di dunia pendidikan tuh di tahun 2008. Itu rezeki anak saya yang pertama, karena saya sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan retail gitu ya. Kemudian
tahun 2008 saya dipanggil teman saya untuk membantu coba masuk di salah satu lembaga pendidikan, Alfitian School Tangerang namanya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu gitu ya. 2008 itulah 2 tahun jadi guru bidang, 2 tahun jadi wali kelas, 3 tahun jadi wakil kepala sekolah, dan 5 tahun jadi kepala sekolah. Terakhir 2020 ini saya mengakhiri di Alfitian sebagai kepala sekolah. Kemudian saya merintis kembali yang baru dengan teman-teman di Kota Tangerang, yaitu SDIT Insan Mutiara Madani, ya sebagai kepala sekolah juga, sebagai yang mengkonsep juga sekolah itu dari A sampai Z itu ya saya dan teman-teman lah di situ, kalau seperti itu. Luar biasa Ya begitulah. Jadi, perjalanan karirnya karir lah Pak, gak apa-apa. Karir ya, karirnya luar biasa ya. ya boleh lah. Ini lagi-lagi sepertinya ada kedekatan frekuensi juga nih Pak. Iya, Saya itu selesai kuliah ngajar juga di Masya SDIT, Allah. enggak saya sebutkan lah namanya, di SDIT selama 5 tahun. Kemudian 2 tahunnya terakhir saya jadi kepala sekolah Masya Allah. di Sawangan Depok. Kemudian karena mungkin passion, hobi juga mengajar, karena pertama memang mengajar itu perbuatan mulia ya. Iya, nikmat loh. Dan nikmat. Betul. mulia, apalagi memang itu udah passionnya, dan kemudian Iya. menghayati bahwa setiap geraknya itu ada amal jariah di sana. Betul. Itu luar biasa. Betul. Anak-anak yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, ini menjadi investasi amal jariah yang sangat dahsyat. Bukan berarti saya tidak juga lagi mengajar, tapi memang bukan di dalam ruangan, Iya. tapi di ACT ini mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Konteksnya juga lebih luas gitu Pak. Tidak jauh berbeda lah ya. Tidak jauh berbeda lah. Jadi Tapi titik tekannya kemanusiaan. kemanusiaan dan pendidikan. Ini menarik Pak Iya. Dirman, bahwa salah satu tugas dari para pendidik dan institusi pendidikan adalah menanamkan karakter, salah Betul. satu. Betul sekali. Bagaimana kalau dalam konteks ACT kan terkait dengan empati, kemudian Peduli. simpati dan kepedulian, Iya. atau dalam bentuk konkretnya berupa sifat kedermawanan. Iya. Kalau menurut Pak Dirman sendiri nih, gimana kira-kira menumbuhkan, menanamkan dan membentuk karakter kepedulian atau kedermawanan terhadap anak-anak? Iya, pendidikan karakter itu poin terpenting dari dunia pendidikan saat ini ya. Yang mungkin dulu kita titik fokusnya hanya kepada ilmu pengetahuan saja, knowledge saja, tapi sekarang pendidikan karakter itu ada poin terpenting. Jadi kalau di dunia pendidikan sekarang itu ada KI 1 namanya, itu terkait religius, KI 2 itu terkait karakter, KI 3 itu ilmu pengetahuan, KI 4 itu terkait dengan keterampilan. Nah, jadi 4 poin penting ini harus selalu ada menjadi sebagai unsur utama dari sebuah pendidikan saat ini, termasuk poin terkait kepedulian dan empati gitu. Jadi kalau di life skill itu dia masuknya ke perspektif taking gitu ya. Jadi menumbuhkan rasa empati yang pada akhirnya anak-anak itu peduli dengan lingkungan sekitar, peka dengan lingkungan sekitar, dan pada akhirnya kita akan menumbuhkan jiwa kedermawanan terhadap peserta didik itu sendiri. Jadi seperti itu. Dahsyat sekali nih. Kalau semua sekolah, kalau semua institusi pendidikan memiliki mindset seperti ini, sama, dahsyat. jadilah bangsa ini besar. Dahsyat. Karena memang sejatinya bahwa kemerdekaan bangsa kita juga selalu diiringi dengan sifat-sifat kedermawanan, betul, kepedulian gitu kan. Yang akhirnya mementingkan kepentingan orang banyak kan daripada golongan. Itulah bersatulah, bersatunya semua unsur dari bangsa ini untuk merdeka pada saat itu kan gitu. Oke, ini luar biasa. Saya ketemu dengan pendidik, pengajar, dan juga orang yang memiliki visi yang besar tentunya seperti Pak Dirman ini. Semoga dahsyat ya. Kemudian kira-kira nih Pak Dirman nih, sebagai praktisi pendidikan, sebagai kepala sekolah, kira-kira gagasan-gagasan apa yang bisa kita ciptakan, kita kolaborasikan untuk semakin memperkuat karakter kedermawanan dan juga realisasi terhadap ide-ide kedermawanan. Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan itu juga salah satu strategi kita untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik gitu ya. ACT terutama, kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan yang lainnya, tinggal kita bagaimana mengolah sebuah kurikulum itu
yang pada akhirnya melahirkan sebuah kegiatan, yuk kita berkolaborasi dengan lembaga kemanusiaan untuk menanamkan begitu kuat karakter terkait empati, peduli dan sebagainya macamnya kepada peserta didik. Itu salah satu poin penting gitu ya. Nah, salah satu saya hadir di sini ya itu gitu kan. Inginnya kita saya pribadi inginnya terinspirasi sebetulnya ruang gerak ACT itu sendiri itu seperti apa. Cocok tidak ya kalau seandainya suatu saat kita berkolaborasi untuk memajukan pendidikan karakter di sekolah-sekolah, jadi seperti itu. Nice. Kurang lebihnya seperti Luar itu. biasa. Ini kayaknya makin mengkerucut ya. Kolaborasi, kemudian sinergisitas. Iya, Sinergi itu bahasa-bahasa lain dari berjamaah sebenarnya. betul. Bergandengan tangan Betul. dan terus bekerja sama dalam kebaikan. Iya. Baik, Pak. Kemudian menurut Pak Dirman nih, seberapa penting sih bagi Bapak untuk menumbuhkan kedermawan untuk siswa-siswa? Siswa ya penting banget, penting Ya? sekali gitu. Kenapa dinilai penting? Kebayangkan sekarang ini banyak anak-anak muda milenial yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Mungkin bahkan mereka nilai sosialnya mungkin rendah sekali ya. Ada, Karena Pak ya? ya banyak. Banyak seperti Ini itu PR kita gitu. nih, Pak. Ya PR kita bersama Siap. gitu kan. Yang pada akhirnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar kan tidak muncul. Sehingga mau tetangganya kelaparan, mau tetangganya tidak punya uang juga kan tidak peduli gitu. Dan itu yang harus kita benahi bersama kan gitu. Di era digital yang luar biasa ini pengaruhnya, nah itu yang harus kita kembangkan. Iya, ini ngeri. Gitu. Ngomong-ngomong era digital nih ngeri, Bro. Ngeri. Ngeri kenapa? Anak-anak kita terkoneksasi secara elektris, Betul. tapi tidak secara emosional. Ini PR lagi nih, Pak nih. Iya. PR kita. Terkoneksasi secara elektris tapi secara emosionalnya sangat minim. Dan saat ini kita dipaksa. Iya. Di era COVID-19 ini kita dipaksa mau tidak mau harus bersahabat dengan digital. Bener gak? Walaupun sebenarnya ya digital artinya ibarat sisi pisau juga ya, ada min plus dan baik buruknya ya. Artinya bahwa bagaimana dari kondisi ini kita bisa mengoptimalkan sisi-sisi positifnya. Oke, Pak Dirman, kembali kepada Pak Dirman sebagai sosok pendidik, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling mengesankan selama menekuni dan dulu di dunia pendidikan. Banyak. Karena ini nih, 2 hari 2 malam nggak selesai. Iya, nggak selesai. Siap. Pengalamannya banyak, tetapi yang paling mungkin menyentuh sekali adalah dan tidak semua orang mendapat sebagai seorang pendidik itu adalah yang paling mengesankan adalah ketika kita sudah berpisah dengan peserta didik kita bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba dihubungi dan datang beramai-ramai hanya sekedar menanyakan kabar. Perasaannya bagaimana? Gitu. Dan itu terjadi, dan itu sering. Hampir setiap tahun itu ada yang namanya alumni, itu yang dicari salah satunya saya, kayak gitu, dan beberapa teman-teman yang lain gitu. Padahal kalau dipikir kan selama ini sebetulnya kita ya standar aja memberikan pendidikan itu. Tetapi mungkin Allah membukakan ruang untuk memberikan sebuah nilai pendidikan penuh dengan ketulusan dan cinta itu yang mungkin dirasakan oleh anak-anak gitu kan. Sehingga sampai kapanpun mereka masih ingat. Jadi kebayang kan, lulus sudah, sekarang ini anaknya sudah masuk dunia perkuliahan. Berarti kan lulus 6 tahun 7 tahun yang lalu. Tapi masih mencari kita gitu. Itu kan mengesankan sekali. Itu berarti ada kesan yang baik. Iya. Tapi memang ada 2, Pak. Kesan yang baik dan kesan yang buruk. Iya. Kesan yang baik dia akan nyari Bapak. Tapi kesan yang buruk, gue pernah ditempilin. Mungkin kita pernah itu zaman dulu Zaman dulu ya. Iya, itu zaman saya lah, seperti mungkin karena saya milenial akhir ya. Saya ya akhir zaman juga. Ini dahsyat itu. Iya. Itu yang mengesankan, Pak. Iya, paling mengesankan itu. Biasa. Selain daripada tentunya kita terus menikmati proses perkembangan dunia pendidikan ini dan berkelanjutan gitu ya. Dan diberikan kesempatan yang luas untuk bisa ikut andil mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang lebih baik itu seperti apa, itu luar biasa menurut saya. Ini menarik, guys. Nanti dengan Pak Dirman ini banyak yang bisa dikolaborasikan, sekolah dengan karakter-karakter kedermawanan. Iya, betul. Sekolah dengan basic humanis. Iya, Wah, betul. ACT banget. Slogan ya. Iya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dirman luar biasa ya. Pengalaman-pengalaman yang menarik, paling menarik, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kembali kepada konteks pendidikan, Pak Dirman, sebenarnya seberapa efektifkah sekolah untuk menanamkan sifat-sifat kemanusiaan, kedermawanan
dalam perspektif Pak Dirman? Efektif sekali, tentunya efektif sekali. Karena poin terpenting dari sebuah karakter itu salah satunya kan kepedulian itu ya. Bahwasanya itu nyata dan terjadi, konkret sekali. Ketika terjadi sebuah musibah kemudian anak dilibatkan, itu kan konkret sekali untuk menumbuhkan rasa-rasa kepedulian terhadap peserta didik itu sejak dini gitu ya. Apa kan tidak hanya di ACT kan, dalam menangani sebuah kemanusiaan. Kebetulan sekolah kami juga kan tergabung itu kan juga ada kemanusiaannya. Ya mudah-mudahan sih kita tetap berkolaborasi ya. Apapun nama wadahnya, apapun itu organisasinya, selagi tujuannya adalah sama, visi misinya sesungguhnya adalah benang merahnya sama, ya kenapa tidak kita terus berkembang bersama gitu kan, beriringan gitu. Dahsyat guys, luar biasa nih sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan. Saya ketemu dengan inspirator di dunia pendidikan, dan memang sekolah itu saya nih ya sebagai mantan guru juga yang sekarang di dunia masih jadi guru lah, gurunya ya. Teman-teman di ACT kan. Dan kemudian sangat efektif iya. untuk membangun karakter kepedulian kemanusiaan dan kerelawanan untuk anak-anak kita, dan bagaimana juga ditanamkan menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Iya. Tapi semua itu akan sangat efektif, dan tentunya bagaimana Pak Dirman juga punya pengalaman, pasti harus ibda binafsik. Iya. Guru menjadi role model dari sebuah pendidikan karakter itu sendiri gitu. Betul. Bagaimana ketika Pak Dirman menyampaikan kepada anak-anak untuk bersedekah, kita meyakini bahwa Pak Dirman habis subuh langsung sedekah. Insya Allah. Itu luar biasa. Ini itu saya praktekkan loh kan anak saya. Jadi anak saya itu punya tabungan tiga-tiganya itu setiap ba'da subuh mereka wajib infak gitu, yang nantinya kita sumbangkan ke sebuah salah satu lembaga sekolah yang mana isinya 85% itu anak yatim dan duafa. Itu kata anak saya nomor 2, itu katanya, saya hari ini belum nabung Bi, katanya gitu kan. Loh, itu kan nanti akan disumbangkan berinfak. Iya, nabung buat akhirat, kata saya gitu. Subhanallah, ini dahsyat sekali. Iya, makanya kalau dulu mungkin kita menerima sebuah informasi pendidikan karakter itu kan hanya sebatas knowledge saja, hanya pengetahuan saja. Kita peduli itu harus begini gitu ya. Tapi kan kalau sekarang itu banyak sekali strateginya, yaitu konkret. Kita bekerja sama dengan lembaga sosial kemanusiaan, itu kan sebuah pendidikan konkret yang anak-anak bisa lihat langsung, praktek langsung gitu. Dan bagaimana nanti bantuan-bantuan mereka disalurkan. Betul. Itu ada videonya dan kita tampilkan. Nah, luar biasa. Kalau tadi bahasa keteladanan, kalau dalam bahasa dakwahnya lisanu hal absahu min lisani maqal. Bahwa dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena, lebih berkesan dan menjadi role model, menjadi teladan, itu luar biasa untuk kebaikan. Dan selama katakanlah apa-apa yang kita sampaikan dan dijalankan, kebaikan yang dijalankan itu menjadi amal jariah yang pahalanya insyaallah mengalir ya. Amin. Dan Pak Dirman ini telah mendidik anak-anak yang visioner yang memikirkan masa depan, tapi bukan hanya masa depan di dunia saja, tapi sampai akhirat. Saya tuh tidak punya harta, tapi saya pengen sekali punya amal jariah. Jadi saya memfasilitasi orang gitu kan, betul. Untuk menjadi pandai, untuk menjadi cerdas, untuk memiliki bekal agama yang bagus ya, itu saya dan teman-teman memfasilitasi itu. Mudah-mudahan jadi jariahnya kami. Amin ya Allah, luar biasa nih. Berbicara tentang pendidikan, tentang menarik sekali. Kayaknya perlu ada sesi-sesi lain nih. Boleh. Banyak sekali yang bisa. Kan mau buat sekolah kan ACT kan? Iya. ACT mau buat sekolah kan? Itu nanti top manajemen lah nanti. Iya. Nanti banyak kita kolaborasikan Pak Dirman ya. Baik, sekarang gini Pak Dirman nih, mungkin sebagai kepala sekolah, sebagai sosok insan pendidik, kira-kira bagaimana sih menyikapi konsep sekolah sekarang ini, pendidikan di tanah air, dan harapannya ke depannya? Iya, sebetulnya untuk pendidikan di Indonesia sendiri, saya melihatnya perkembangannya cepat ya, seperti perkembangannya digital gitu. Jadi hampir setiap tahun itu ada perubahan poin-poin tertentu di undang-undang. Seperti tahun ini tuh di kurikulum 2013 ada satu poin yang dirubah oleh pemerintah mengikuti perkembangan industri 4.0 itu, maka diminta sekolah-sekolah merancang sebuah kurikulum yang mana unsur digital itu harus masuk di dalamnya. Jadi pembelajaran dengan proyek yang disebut proyek STEM itu harus masuk sebagai unsur pembelajaran di sekolah-sekolah gitu ya. Dan itu yang sedang kami kembangkan juga
gitu. Jadi memang sudah menjadi sebuah keniscayaan anak-anak tidak boleh bermain digital, tetapi itu nyata ada di sekitar kita, gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak itu bersahabat? Ya kita menjadikan sebuah digital itu sebagai alat atau media kita mengembangkan pendidikan lebih baik gitu ya. Jadi kalau perkembangan di Indonesia sih saya rasa semakin kesini semakin bagus gitu ya, semakin detail gitu. Tinggal pelaku di bawah nih sejauh mana mereka memahami itu dan mengaplikasikan itu dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi Luar seperti biasa itu. nih, luar biasa. Jadi bahwa digital adalah sebuah keniscayaan dan Keniscayaan. bagaimana kita mengoptimalkan untuk Betul. mendukung pendidikan lebih hebat. Kemudian saya teringat nih saat dengan Pak Dirman nih, dengan kata didiklah generasi Sesuai dengan zamannya. sesuai dengan Iya zamannya. itu betul. Dan sekarang ada eranya era digital. Era digital. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan Harus menggunakan, kita ajarkan. dan kita Gitu. ajarkan ya. Dan ini terjadi kan? COVID-19 ini Betul. memaksa para orang tua harus menyiapkan konten-konten digital untuk menunjang pendidikan anaknya. Walaupun ada beberapa sekolah yang menolak itu dan mereka tetap manual, tetapi ya tidak bisa ditutupi bahwasan kita harus memahamkan kepada peserta didik atau kepada anak-anak kita bahwasanya menggunakan digital itu memang harus sesuai fungsinya, ada tujuannya, jadi tidak kemana-mana. Betul. Gitu. Dahsyat. Bener ya, Ustaz? Dahsyat, luar biasa nih. Sesinya harus dipanjangin nih besok-besok dan ditambah yang banyak. Masya Allah. Jadi ini Ustaz Sudirman ini, Ustaz atau Bapak, nggak apa-apa lah, asal jangan ustazah Suka-suka ya. lah, ya asal jangan ustazah. Jadi saya teringat saya waktu itu pernah teringat sekali sebuah pernyataan dosen saya bilang begini. Ya. Orang miskin akan selamanya miskin. Mm-mm. Orang bodoh akan selamanya bodoh. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari kedua kenestapaan itu kecuali dengan ilmu, kecuali dengan sekolah, kecuali dengan pendidikan. Ini menjadi sebuah inspiring bahwa apapun yang ingin kita capai dengan ilmu, dan juga memajukan peradaban juga tentunya dengan ilmu. Dan Allah sendiri juga menjamin bahwa orang-orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kan kedudukannya kan? Beda kedudukannya. Jadi Jadi orang yang tidak berilmu. Pembicaraan dan diskusi, sharing, bincang-bincang kita kali ini insya Allah amazing, sangat inspiratif, dan Alhamdulillah. subhanallah, insya Allah Semoga. menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita, anak didik kita, Betul. insan akademi, insan pendidikan, dan juga lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang pada prinsipnya juga mengajarkan keteladanan, katakanlah langkah-langkah memang bukti konkret terkait dengan pendidikan karakter. Ya seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tidak hanya sampai di sini. Amin. Bisa banyak yang bisa dikolaborasikan, bisa banyak yang bisa di-sharing. Iya. Insyaallah menjadi kebaikan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Amin. Amin. Seperti itu bincang-bincang kita pada hari ini dan sesi ini. Kita tutup, kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman ACT. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.